Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 mau sedikit menjelaskan tentang cara meningkatkan kemampuan diri melalui supervisi pendidikan. Dan di sini kami yang beranggotakan saya Fajar Mutawalazari dan teman saya Syamarah Turfa Nur Adila. Langsung saja kita menuju ke materinya. Hakikat supervisi pendidikan. Hakikat supervisi pendidikan adalah usaha memberi layanan dan bantuan dari pihak atasan kepada para guru dan pihak sekolah lainnya dalam menangani belajar para peserta didik untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien dengan prestasi dan mutu belajar yang semakin meningkat. Baik, saya akan menjelaskan prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah atau scientific. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip demokratis. Layanan dan bantuan yang diberikan kepada guru didasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat sehingga guru-guru merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, prinsip kerja sama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah asingnya, supervisi sharing of idea. Memberi support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Adapun prinsip-prinsip supervisi yang lain diantaranya yaitu: yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, supervisi harus sederhana dan informal. Yang keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman. Yang kelima, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional. Yang keenam, supervisi harus selalu mempertimbangkan kesanggupan. Yang ketujuh, supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter. Yang kedelapan, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat. Yang kesembilan, supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Yang kesepuluh, supervisi tidak dapat terlalu mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau cepat lambatnya hasil supervisi itu antara lain: yang pertama, lingkungan tempat masyarakat itu berada. Yang kedua, besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Yang ketiga, tingkat dan jenis sekolah. Yang keempat, keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia. Yang kelima, kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri. Teknik supervisi pendidikan. Teknik perseorangan. Yang pertama, mengadakan kunjungan kelas atau classroom vision. Yang kedua, mengadakan kunjungan observasi atau observation visit. Yang ketiga, membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa. Yang selanjutnya, membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Teknik kelompok mengenai pertama, mengadakan pertemuan atau rapat atau meeting. Mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Yang terakhir, mengadakan penataran atau in-service touring. Yang selanjutnya, pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan langsung atau direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis. Prinsip ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Supervisor
dapat menggunakan penguatan atau hukuman. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik. Nah, selanjutnya pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang menjadikan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi satu. Pendekatan yang baru. Pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Baik, saya akan menjelaskan peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan diri guru. Tugas seorang supervisor bukanlah untuk mengadili, tetapi untuk membantu, mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses belajar mengajar dapat dan harus diperbaiki. Pengembangan berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru harus dibantu secara profesional sehingga dapat berkembang dalam pekerjaannya. Ciri utama supervisi adalah perubahan dalam pengertian peningkatan ke arah efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar secara terus-menerus. Ada dua jenis supervisi dilihat dari peranannya dalam perubahan itu, yaitu yang pertama, supervisi traktif, supervisi yang hanya berusaha melakukan perubahan kecil. Yang kedua, supervisi dinamik, yaitu supervisi yang diarahkan untuk mengubah secara lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.